إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Ikhwanul muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dengan khutbah Al-Hajah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menemukan momen-momen penting, di antaranya khutbah Jum'ah, dua khutbah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, juga pada saat akan mengirim pasukan atau dalam momen-momen yang lainnya pun, kecuali beliau selalu mengingatkan umat Islam agar memahami 3 ayat, yaitu pentingnya patuh dan tunduk kepada Allah seperti yang sudah saya bacakan tadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada sesuatu yang sedang terjadi di negeri ini, sesuatu yang tidak bisa kita anggap ringan, sesuatu yang membuat langit gelisah, membuat bumi ini tidak tenang, membuat hati orang-orang beriman bergetar. Lihatlah, angin berubah, cuaca kacau, gunung-gunung bergemuruh, air meluap dari segala arah, seakan-akan alam sedang berkata, wahai manusia, sampai kapan kalian lalai? Ketika malam tampak tenang, tiba-tiba datang suara tangis. Ketika pagi tampak cerah, tiba-tiba datang berita duka. Ketika kita sibuk dengan rutinitas, tiba-tiba ada keluarga yang kehilangan rumah, kehilangan harta, bahkan kehilangan nyawa. Saudaraku seiman, ini bukan hari biasa. Ini masa di mana Allah sedang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda yang seharusnya membuat kita bangun dari tidur panjang, karena ada yang sedang retak, bukan hanya tanah, tapi letaknya hati manusia dari rasa takut kepada Rabb-Nya. Ada yang sedang pecah, bukan hanya sungai, tapi pecahnya amanah yang Allah titipkan kepada manusia. Ada suara-suara peringatan yang datang bertubi-tubi, suara gunung, suara angin, suara hujan, suara tanah, seolah semuanya berseru, wahai manusia, hentikan sebelum semuanya terlambat. Dan di tengah semua tanda-tanda itu, di antara gemuruhnya alam yang tak tenang, maka di mimbar ini, tema khutbah kali ini adalah bencana keserakahan manusia. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika sebuah negeri mulai dipenuhi dengan teriakan, ketika berita duka datang lebih cepat daripada kabar gembira, ketika jasad-jasad diangkat tanpa persiapan, ketika ratusan bahkan ribuan keluarga kehilangan masa depan dalam satu malam, maka ketahuilah ada dosa besar yang sedang naik ke langit dan ada kelalaian yang sedang turun ke bumi.
Jamaah sekalian, musibah ini bukan hanya musibah, ini adalah bahasa yang tidak diucapkan oleh manusia, bahasa yang tidak ditulis oleh pena, tapi ditorehkan oleh kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta. Lihatlah, air yang biasanya mengalir dengan tenang kini menerjang tanpa ampun. Tanah yang biasanya diam kini menelan rumah-rumah. Gunung yang biasanya tegap dan indah kini mengeluarkan suara peringatan. Angin yang biasanya lembut kini membawa kabar duka. Seakan-akan alam sedang berkata, cukuplah, kalian terlalu lama bermain-main dengan perintah Rabb kalian. Saudaraku, kita ini hidup di negeri yang adzan berkumandang, Al-Quran dibacakan, masjid-masjid berdiri dengan megah, orang-orang mengaku beriman, tapi lihatlah apa yang terjadi. Alam tidak lagi memuliakan kita, tanah ini tidak lagi tersenyum kepada kita, langit ini tidak lagi teduh untuk kita. Mengapa? Karena ada yang salah dengan diri manusia. Bukan salahnya angin, bukan salahnya sungai, bukan salahnya hujan, dan bukan salahnya gunung. Ada yang salah dengan kita, wahai jamaah sekalian. Yang salah hati kita, amanah kita, tangan-tangan kita, dan keserakahan kita. Jika alam saja menangis, kalau hutan saja berteriak, kalau sungai saja mengamuk, bagaimana mungkin manusia tetap berjalan tanpa rasa takut? Kalau tanah saja tidak tahan dengan perilaku manusia, lalu bagaimana dengan Allah menahan murkanya atas segala kedurhakaannya? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah semua yang kita lihat, setelah air bah membawa ratusan nyawa, setelah tanah meluncur dari gunung-gunung, setelah rumah hanyut, desa hilang, keluarga tercerai-berai, masihkah kita belum juga sadar? Masihkah kita belum juga kembali kepada Allah? Musibah ini bukan sekedar bencana, ini adalah bencana keserakahan manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tahara fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Perhatikan dan renungi baik-baik. Allah tidak bilang karena hujan, Allah tidak bilang karena gunung, Allah tidak bilang karena cuaca ekstrim, hujan ekstrim. Allah bilang bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Saudaraku seiman, banjir di Sumatera bukan sekedar air, itu adalah jeritan hutan yang dirampas. Ribuan hektar ditebang, gunung digaruk, lembah dibuka, lalu dimasukkan ke dalam laporan sebagai izin, sebagai legal, sebagai proyek, sebagai pembangunan. Jamaah sekalian, ada tangan-tangan yang merobek bumi ini atas nama jabatan, ada pena yang menandatangani kehancuran atas nama investasi. Ada orang duduk nyaman di ruang ber-AC, yang satu tanda tangannya bisa menenggelamkan satu kampung dan mematikan ratusan jiwa. Ini bukan bencana alam, ini bencana amanah yang dikhianati. Sementara siapa yang menjadi korban? Rakyat kecil, petani, nelayan, buruh, orang-orang yang tidak pernah ikut rapat, yang tidak pernah duduk dalam suatu urusan izin, yang tidak tahu apa-apa tentang proyek besar. Mereka yang paling dulu menjadi korban ketika banjir bandang datang. Masyaallah muslimin, ketika manusia mencintai uang lebih mengejar kuasa daripada ridho Allah, lebih menjaga perut sendiri daripada menjaga bumi ini, maka saat itulah Allah kirimkan peringatan yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Banjir itu bukan sekedar air yang turun, itu adalah air yang membongkar semua keserakahan yang disembunyikan. Lihatlah longsor itu bukan sekedar tanah yang bergerak, itu adalah tanah yang muat dipaksa untuk melayani kerakusan manusia. Lihatlah korban-korban itu bukan sekedar angka, itu adalah harga dari dosa-dosa yang dibiarkan naik ke langit tanpa ada taubat yang turun ke bumi. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Jika semua ini bukan peringatan, lalu apalagi yang harus Allah turunkan agar manusia ini sadar? Bukankah Allah telah memperingatkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah menimpa kalian melainkan karena ulah kalian sendiri. Jamaah sekalian, berapa banyak lagi jasad yang harus tergeletak agar manusia berhenti menyalahgunakan kekuasaan? Berapa banyak lagi desa yang harus lenyap agar manusia berhenti menukar amanah ini dengan uang? Kalau banjir bandang yang menenggelamkan kota masih belum cukup membuka mata, kalau ratusan korban wafat masih juga belum cukup mengetuk nurani, ketika jeritan anak-anak kehilangan orang tua masih belum cukup, maka apalagi yang bisa menggugah hati manusia? Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berbuat maksiat secara terang-terangan melainkan Allah akan membuka pintu-pintu bencana di atas mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan lihatlah, bukankah itu yang sedang terjadi? Keserakahan dipamerkan, amanah diabaikan, alam dirusak, ketakwaan ditinggalkan, lalu manusia berharap hidup tenang dan aman. Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Allah itu maha pengasih, tapi ketika kasihnya tidak diperdulikan, maka peringatannya akan datang lebih dahsyat. Saudaraku seiman, hari ini saya berdiri di mimbar ini bukan hanya untuk berbicara tentang banjir, tapi tentang kasih sayang Allah yang sedang mengetuk pintu hati kita. Karena jika Allah menghancurkan negeri ini, Dia tidak perlu turunkan hujan, cukup Dia cabut rasa takut kepada kita. Itulah dan bencana yang sesungguhnya. Saya menyuruh khususnya pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, kembalilah kepada sebelum Allah benar-benar menurunkan bencana yang tidak ada jalan pulangnya. Perbaikilah amal kita, takutilah Allah di dalam setiap kebijakan, takutilah Allah dalam setiap tanda tangan yang mengandung kezaliman. Karena alam ini bisa kita tipu dengan laporan, masyarakat bisa kita tipu dengan pernyataan, tapi Allah tidak pernah tertipu oleh siapapun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Setelah semua teguran ini, setelah semua peringatan Allah bentangkan di depan mata, maka masih ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu apakah itu? Yaitu pintu taubat. Pintu kembali kepada Allah. Selama nafas ini masih berhembus, selama adzan masih berkumandang di masjid-masjid, selama hati kita masih bisa bergetar mendengar ayat-ayat Allah, maka negeri ini masih punya harapan. Ketika para pemimpin takut kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ketika rakyatnya menjauhi maksiat, Allah akan jaga negeri ini dari bencana. Ketika amanah dijunjung tinggi-tinggi, Allah jadikan tanah ini aman dan makmur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Saudaraku seiman, mari kita sambut peringatan ini dengan hati yang lembut, dengan air mata yang kembali kepada Allah, dengan tekad memperbaiki diri, keluarga, dan amanah kita. Mari kita jadikan musibah ini bukan hanya berita, tapi batu loncatan untuk bercambuk yang membawa kita lebih dekat kepada Rabb semesta alam. Semoga Allah menjadikan setiap bencana yang kita lalui sebagai peringatan yang menyelamatkan, bukan asap yang membinasakan. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bil ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullah fa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin,
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di khutbah kedua yang saat ini saya ingin menyampaikan tidak ada keselamatan bagi negeri ini kecuali dengan kembali kepada Allah. Karena bencana tidak turun sendirian, bencana turun membawa pesan. Perbaikilah iman kita, perbaikilah amanah kita, takutilah Allah dalam setiap langkah hidup yang kita pilih, dan dalam kemaksiatan yang kita lakukan diam-diam seakan-akan Allah tidak melihat kita. Takutilah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kalau satu negeri ini penuh dosa, maka seluruh negeri menanggung akibatnya. Dan wahai hamba, jangan tunggu bumi ini menjerit lebih keras, jangan tunggu sungai ini meluap lagi lebih tinggi, jangan tunggu gunung bergerak lebih dahsyat. Kembalilah kepada Allah hari ini, saat ini, dengan hati yang tunduk dan jiwa yang takut. Dan marilah kita berdoa, karena yang Allah muliakan, dan doa di khutbah kedua adalah salah satu doa yang mustajab untuk memohon kepadanya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah negeri ini dari bencana, selamatkanlah dari murka yang datang karena kelalaian kami. Ya Allah, lindungilah saudara-saudara kami yang rumahnya hilang, yang hartanya hanyut, yang kini berdiri tanpa apa-apa kecuali Engkau. Ya Allah, rahmatilah mereka yang wafat, angkatlah derajat mereka, jadikanlah kubur mereka taman dari taman-taman surga. Dan untuk mereka yang masih hidup, yang sedang mencari keluarganya, yang kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan anak, angkatlah penderitaan mereka ya Allah, kuatkanlah hati mereka ya Allah. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang rahmat, bukan hujan yang membawa murka-Mu. Ya Allah, berkahilah negeri kami, berkahilah bumi yang kami pijak ini, berkahilah udara yang kami hirup, berkahilah keluarga kami, anak-anak kami, rezeki kami, dan masjid-masjid yang menjadi tempat kami bersujud. Jadikanlah Masjid Nurul Iman ini sebagai tempat turunnya rahmat dan ketenangan-Mu. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin kami, luruskanlah niat mereka, adilkan keputusan mereka, kuatkan mereka dalam amanah. Dan jika di antara mereka ada yang zalim, maka sadarkanlah ya Allah, luruskanlah ya Allah, atau gantilah dengan pemimpin yang lebih takut kepadamu dan lebih menyayangi rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum waskuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.